Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dini hari buat siapa saja yang menyaksikan, termasuk murid-murid, termasuk teman-teman juga. Hari ini kita akan membahas untuk kelas 11 IPS ya, 11 IPS Sejarah Indonesia. Kita akan mulai mengulas hal-hal yang terkait dengan kesultanan Islam. Sebenarnya kita udah sempat bikin apa tuh namanya, Canva ya. Nah, di sini saya akan mengulas dengan menggunakan media PowerPoint lah ya, video PowerPoint. Nah, mudah-mudahan dengan banyak diulas lewat Canva, banyak dibaca di Canva, terus banyak juga ditonton di video PowerPoint, mudah-mudahan makin lama makin paham gitu ya. Mungkin di sini ada beberapa hal di video ini yang baru, pemahaman atau pengetahuan baru. Nanti kita bisa diskusi juga ya. Kali ini kita akan membahas Kesultanan Aceh. Sebisa mungkin kalau sudah masuk masa kerajaan Islam, kita meninggalkan penggunaan kata-kata kerajaan, karena kerajaan lebih cenderung cocoknya di Hindu-Buddha, raja. Kalau di Islam cocoknya sultan ya. Ini juga diambil dari bahasa Al-Quran juga ya. Kita bahas kerajaan Aceh. Kita bisa lihat ini ada bagian yang sekarang mungkin provinsi Nangro Aceh Darussalam ya, tapi kekuasaannya lebih luas dari Nangro Aceh Darussalam. Jadi kerajaan Kesultanan Aceh mencapai juga wilayah sebagian Sumatera Utara seperti Mandailing dan pesisir selatan atau pesisir barat Pulau Sumatera, dan sampai ke Semenanjung Malaka, tepatnya di daerah sekitar Johor ya, dan Penang ya. Nah, awalnya raja pertamanya ini ada yang bilang Ali Mugayat Syah ya, sultan pertamanya ya. Tapi ada juga yang bilang ini Munzafar Syah. Yang pasti Islam yang masuk dari sini pertama kali ke Aceh itu Islam yang berbau Persia ya. Jadi bisa dibilang juga berbau Syiah ya, seperti itu. Nah, nanti seiring waktu ada pergeseran juga dalam hal pemahaman atau filsafat Islamnya. Nanti sempat ke Sunni juga. Nah, yang paling awal mencatat ini adalah Tompire dalam catatan-catatannya. Tompire juga yang mencatat bahwasannya Tompire, Ibnu Batutah itu yang mencatat pertama kali misalnya ada kampung-kampung orang Arab di pantai-pantai Sumatera ya, ketika berbicara tentang kedatangan Islam di Nusantara. Nah, bisa dibilang ini pedagang yang datang ini dari mana-mana ya, sehingga kemudian jadi pelabuhan yang besar, terutama nanti setelah Kesultanan Malaka atau wilayah Malaka itu dikuasai oleh Portugis. Nanti ada sentimen agama di mana pedagang-pedagang Muslim dari Sumatera, Jawa, juga Arab itu menghindari berbisnis atau berdagang dengan Portugis di Malaka. Jadi Malakanya sepi, orang beralihnya ke Aceh dan Banten. Nah, ini tadi ya, kalau sudah Kesultanan Aceh, sultan pertamanya adalah Ali Mugayat Syah. Kamu juga bisa riset tentang Ali Mugayat Syah. Dia menyatakan perang terhadap Portugis di Malaka ya. Nanti juga terkenal ini panglima perang perempuannya. Nah, ada pahlawan nasional dari Aceh namanya Malahayati. Panglima Angkatan Laut Aceh namanya Malahayati, itu perempuan. Dia makin semangat, makin dendam sama Portugis di Malaka karena suaminya juga terbunuh. Suaminya juga tentara dan terbunuh dalam perang Aceh lawan Portugis di Malaka. Makanya kemudian dia membalaskan dendamnya, berusaha mati-matian mengalahkan Portugis di Malaka. Walau kita tahu nanti akhirnya Portugis di Malaka juga tidak bisa dikalahkan oleh Aceh, walaupun kemudian nanti Aceh bersatu dengan Demak untuk menyerang Portugis di Malaka.
gantinya kemudian dari Ali Mughayat Shah adalah Salahuddin. Ada Sultan Alauddin. Ini sudah mulai ada pertikaian antara Sunni dan Syiah ya di zaman ini ya. Tapi nanti sempat damai juga. Kalian bisa lihat kanva saya yang waktu itu ya, yang mengenai Kesultanan Aceh ya. Nah, disinilah terjadi kemajuan dari Aceh. Nah, ini sultan yang membawa puncak kejayaan adalah Iskandar Muda. Dilihat dari wilayahnya membesar, wilayah Aceh membesar. Jadi Aceh besar, Lok Sumawe, kemudian sampai ke selatan juga membesar. Seperti wilayah Perlak. Perlak itu wilayah kerajaan Perlak juga, dari Perlak ke Pasai, dari Pasai ke Aceh makin besar. Nanti dia digantikan oleh Iskandar Thani. Nah, nanti ini agak turun, jadi dari sultan yang paling hebat turun ke Iskandar Thani. Iskandar Thani ini tidak sehebat bapaknya ya, tapi juga muncul ulama yang paling dikenal dari Aceh, yaitu Nuruddin Araniri. Nanti dia menulis kitab Bustanus Salatin. Bustanus Salatin nanti mencatat nama-nama raja-raja di Aceh. Jadi ini mengulas masa kejayaan Kesultanan Aceh. Ini wilayahnya luas, sampai ke Semenanjung Malaka ya, hingga Singapura sekarang. Waktu itu Singapura namanya belum Singapura, tapi masih Tumasik. Pergaulannya juga luas dengan Turki, Inggris, Belanda, Prancis, sama seperti Banten ya. Banten punya duta besar atau utusan perdagangan ke Filipina, juga ke Inggris dan ke Denmark, juga ke Turki. Ada juga karya-karya sastra seperti Hamzah Fansuri ya, itu penyair terkenal juga ya. Ada juga Nuruddin Araniri, ada juga Syekh Abdul Rauf Singkili. Dari segi komoditas, perdagangan, ekonomi masih menghasilkan hal-hal yang sehebat Perlak, bahkan lebih hebat dari Perlak. Kalau Perlak kan kayu ya. Kalau di sini ada juga tekstil, juga ada kertas ya. Seperti kayu cendana yang diekspor, dan juga damar dan rumah-rumah. Nah, makin setelah Iskandar Thani wafat, ini makin turun lagi ya. Nanti juga ada pemerintahan oleh perempuan juga. Nah, ini Belanda kemudian masuk ya. Nanti ada sultan-sultan Aceh, kamu bisa lihat banyak ya, ada sultannya banyak. Nah, nanti tahun 1800 kan Belanda sudah kuat ya. Kita tahu Belanda udah datang dari 16, bahkan 1596 ke Aceh, ke Banten. Yang kedua 1599, dan nanti 1602 sudah ada VOC. Jadi mulai tahun 1600-an atau abad ke-17 nanti Belanda mulai menguatkan kedudukannya di Jawa, juga di Maluku. Nah, nanti ini meluas juga sampai ke Sumatera. Apalagi ada cita-cita dari Gubernur Jenderal Edinburgh, dia ingin bikin Pax Nederlandica. Pax Nederlandica itu ingin menguasai, ingin menyatukan pulau-pulau Nusantara dalam satu panji kekuasaan Hindia Belanda. Nah, Aceh ini menjadi satu wilayah yang sayang banget kalau nggak ikut dikuasain. Nah, karena Aceh ini sulit sekali, Aceh ini kesultanan terakhir yang ditaklukkan oleh Belanda. Saya ulangi ya, Aceh ini paling terakhir ditaklukkan. Nah, karena Aceh ini paling terakhir, jadi orang Aceh agak tersinggung juga kalau misalnya dibilang dijajah selama 350 tahun. Jadi mitos itu ya, ada yang bilang
nasionalis Belanda bahwa dijajah Belanda 350 tahun itu mitos. Mitos karena betul memang tidak sama semua wilayah dijajah oleh Belanda. Seperti waktunya, dalam segi waktu. Nah, jadi Belanda mulai melancarkan usaha-usahanya. Ada tokoh yang luar biasa, sangat berjasa buat Belanda, cuman sangat menyakitkan perannya buat orang Aceh, orang Indonesia gitu. Namanya Snouck Groje. Snouck Groje ini juga bikin teori masuknya ajaran Islam ke Indonesia, teori sejarah. Lalu dia riwayat intelijennya luar biasa ya. Jadi Snouck Groje ini pegawai kolonial pertama, pegawai. Yang kedua dia intel. Yang ketiga dia peneliti. Dan dia menjalankan ketiganya secara baik. Ya, secara luar biasa. Nanti dia bikin buku Mekah, judul bukunya Mekah. Buku ini menggambarkan kota Mekah. Kenapa ini luar biasa tahun 1800-an? Karena orang non-muslim kan nggak boleh masuk kota Mekah dan kota Madinah. Ini sering disebut apa ya? Tanah haram ya. Maksudnya haram buat orang-orang kafir, buat orang-orang yang belum memeluk Islam ya. Buat tanah haram. Jadi Snouck Groje ini bikin buku Mekah dalam bahasa Jerman, kemudian nanti ditranslate dalam bahasa Belanda, dalam bahasa Inggris juga nanti ya. Sehingga orang luar bisa tahu Mekah itu kayak gimana sih. Yang disebut Ka'bah, yang disebut Masjidil Haram, terus masyarakat kota seperti kota Mekah sendiri seperti itu. Jadi nanti Snouck bikin buku Mekah, lalu untuk di Aceh sendiri dia bikin buku Aceh dan bikin buku Gayo. Ini menggambarkan kepenelitiannya. Dia bahkan kalau untuk masuk kota Mekah kan harus Islam ya. Dia ganti nama menjadi Abdul Ghafur dan dia bahkan disunat juga. Jadi demi tugasnya dia menjalankan langkah-langkah yang diperlukan. Jadi dia ngasih saran juga nanti ke pemerintah Hindia Belanda. Nah di Aceh dia monitor karena nanti pergerakan umat Islam yang keras di Indonesia itu nanti arahannya, kisi-kisinya itu dari ulama-ulama yang di Mekah, termasuk misalnya ada ulama-ulama besar seperti Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, Abdul Ghafur ini ketika masuk ke Mekah dia bareng sama temennya, seorang keturunan Banten, Ahmad Jayadiningrat ya. Nah itu nanti bersahabat dan dia nanti banyak ngobrol, ngumpul dan tahu jaringan-jaringan Islam di Mekah dan Nusantara. Ini saran-saran Snouck kemudian kepada pemerintah Hindia Belanda ya. Jadi fokusnya adalah ke ulama ya. Nanti juga pasukan diperkecil untuk melawan perang gerilyanya Aceh yang keluar masuk hutan. Akhirnya dibikin pasukan yang sedikit, jadi jumlahnya belasan. Kalau tadinya ratusan dijadiin belasan, jadi 5-15 orang. Nanti itu memburu para pejuang Aceh sampai ke hutan-hutan. Nama pasukannya Marsose. Pernah denger nggak? Marsose di film-film Pitung sering disebutin ya, Marsose. Bahwa ini napanya ujungnya ada belatinya. Jadi kalau ada pertarungan jarak pendek bisa dimenangkan. Akhirnya sukses menaklukkan Aceh dan seluruh wilayah Nusantara. Indonesia sekarang itu berhasil disatukan. Itu konsepnya Pax Nederlandica. Itu waktu masa Gubernur Jenderal Adenburg kalau nggak salah ya. Bukan, Van Heerst. Gubernur Jenderal Van Heerst yang berhasil menguasai atau menyatukan seluruh Nusantara menjadi satu panji Hindia Belanda. Tadi perang yang tadi akhirnya dikalahkan dan 1903 Aceh berhasil dikalahkan ya. Nah kamu bisa lihat ini dilaksanakan pada masa Gubernur Jenderal Van Heerst ya. Sampai sekarang di Universitas Leiden ada rumah dinas Snouck Groje. Rumah dinas Snouck Groje di Universitas Leiden adalah rumah dinas yang paling dekat dengan gedung rektorat. Jadi udah besar dan dia paling dekat dengan gedung rektor. Itu menandakan betapa dihormatinya Snouck Groje di Belanda maupun terutama di Universitas Leiden karena beliau ngambil gelarnya dari Leiden. Akhirnya menyerah, perlawanan dilanjutkan oleh ulama seperti Tengku Ciplutiro
walaupun beliau kemudian wafat. Ini peninggalannya mungkin yang paling terkenal itu Baitur Rahman ya. Juga ada meriam Aceh, jadi uang emas. Jadi Aceh sudah kerajaan yang besar, punya jaringan internasional, tapi kemudian kalah karena intelijen yang bagus sekali dari Kesultanan Hindia Belanda. Oke, itu aja. Boleh like, comment, subscribe. Malah harus like, comment, subscribe ya. Jadi nanti kita bisa ngobrol lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.